Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata ila muallifi hadzal kitab Syekhul Imam Al-Allama Al-Muhaqqiq Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Sayyidin Nas Al-Mashhur bi ibni Sayyidin Nas wa 'allamani wa ajazani Syekhina al-kiram Syekh Iqbalullah Muhammad Bajamal Al-Syahir bil Usaid Ma'un Rasyidin Batawi Syaulillahi lahuma wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi wa liwalidayya amin. Bi'satuhu sallallahu alaihi wasallam. Bi'satuhu, diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sallallahu alaihi wasallam gak usah diartiin lagi karena udah sering diartiin ya. Bi'satuhu, diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Walamma dan ketika balagha telah sampai siapa Kanjeng Nabi Muhammad, balagha telah sampai siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'ina akan 40 sanatan apanya tahunnya wa yauman dan apanya harinya. Ibta'asa telah mengutus hu akan Kanjeng Nabi siapa Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka ay taqaddasa. Jadi tabaraka di sini bermakna taqaddasa, artinya suci. Tabaraka halnya maha suci, wa ta'ala dan halnya maha luhur, ya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, diutusnya Kanjeng Nabi untuk siapa? Lil alamin, untuk seluruh alam. Alamin, alam sebenarnya alam aja kan udah cukup ya, tapi di sini dikasih apa sih namanya? Mudzakkar salim gitu ya. Alamin, alam, berarti alam itu banyak. Ada alam jin, alam manusia, alam malaikat. 3 kan bilangannya, itu bilangan udah jamak. Jadi alamina bagi seluruh alam, mencakup alam jin, alam manusia, alam malaikat, ada alam malakut nanti kalau pembahasan lebih lanjut. Ada alam lagi, banyak macam-macam alam. Nah, basyiron, diutusnya Kanjeng Nabi untuk seluruh alam. Basyiron, halnya membawa kabar gembira. Basyiron halnya membawa kabar gembira. Basyiron halnya membawa kabar gembira. Wa nadhiron dan halnya memberi peringatan. Wa nadhiron dan halnya memberi peringatan. Wa nadhiron dan halnya memberi peringatan. Wa ata dan telah datang. Wa ata dan telah datang. Ata yu'ti datang. Wa ata dan telah datang hu akan Kanjeng Nabi. Hu akan Kanjeng Nabi siapa? Jibrilu, malaikat Jibril. Siapa Jibrilu? Malaikat Jibril. Siapa Jibrilu? Malaikat Jibril alaihi salam. Alaihi atasnya Jibril, begini yang artinya. Itu alaihi tetap atasnya Jibril, assalamu adapun keselamatan. Jibril datang menemui Kanjeng Nabi, apa yang dibawa? Bil wahyi, dengan membawa wahyu. Bil wahyi dengan wahyu. Bil wahyi dengan wahyu min rabbil alamin, dari Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Min rabbil alamin, dari Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Min rabbil alamin, dari Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Bi ghori Hira'in, kejadiannya di mana? Kejadiannya itu di Gua Hira. Bi ghori Hira'in, di Gua Hira.
Faqala maka telah berkata siapa Jibril, Iqra, bacalah. Faqala maka telah berkata Kanjeng Nabi, siapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, tidak, adapun saya itu biqari'in, membaca. Ana biqari, saya tidak bisa membaca, kata Kanjeng Nabi. Qala maka berkata siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akhadha maka mengambil akan aku. Fa'akhadha maka mengambil siapa Jibril akan diriku. Fa'akhadha maka mengambil siapa Jibril akan diriku. Fa'akhadha maka telah mengambil siapa Jibril akan diriku. Faghatto dan telah mendekati siapa Jibril akan diriku. Faghatto maka telah mendekati siapa Jibril akan diriku, hatta sampai balago, hatta sehingga balago sampai siapa Jibril, minni dariku, al-jahda kesempitan, sempit. Jadi kata Kanjeng Nabi, ini Jibril narik tangan beliau, ngedeketin beliau, terus posisinya itu sempit banget. Summa kemudian arsala mengutus siapa Jibril akan diriku. Ini masih sabdanya Nabi ya. Summa kemudian arsala mengutus siapa Jibril akan diriku. Faqala maka telah berkata untuk kedua kalinya. Faqala maka telah berkata siapa Jibril, Iqra, bacalah. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Fakultu maka berkata siapa aku, maka bersabda siapa aku, kata Kanjeng Nabi, tidak, adapun saya itu biqari'in, baca. Saya tidak bisa baca. Faqala maka telah berkata siapa Jibril, li akan diriku, fisalisati untuk ketiga kalinya. Untuk ketiga kalinya Jibril bilang, pas ketiga kalinya malaikat Jibril bilang menggunakan firman Allah, yaitu surat Al-Alaq Al-Alaq 1-5. Ya, kalau ada ini bener nggak sih? Lupa lagi. Iya, ini kayaknya ini 1-5 ini Al-Alaq. Apa kata malaikat Jibril untuk ketiga kalinya dengan membawa wahyu yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah akan engkau wahai Kanjeng Nabi, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, alladzi yang khalaqa, telah menciptakan. Apa alladzi? Khalaqa juga telah menciptakan siapa Allah. Khalaqa telah menciptakan siapa Allah al-insana akan manusia, min alakin dari segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbuka dan adapun Tuhanmu. Itu al-akram, mulia. Alladzi allama, yang telah mengajarkan siapa Allah. Alladzi allama, yang telah mengajarkan siapa Allah, bil qalami, dengan qalam. Allama, dan telah mengajarkan siapa Allah. Al-insana, akan manusia. Apa yang diajarkan? Apa-apa
lam ya'lam yang tidak diketahui apa ma. Lanjut, wakana dan ada apa mabda'un nubuwati, permulaan kenabian. Wakana dan ada apa mabda'un nubuwati, permulaan kenabian. Wakana dan ada apa mabda'un nubuwati, permulaan kenabian. Fima pada apa-apa dzukiro yang telah disebutkan. Fima pada apa-apa dzukiro yang telah disebutkan. Apa ma yaumal isnaini, dzukiro yang telah disebutkan apa ma yaumal isnani, pada hari Senin. Samina syahri Rabi'il awali, 8 Samina 8 syahri Rabi'il awali, bulan Rabiul Awal. Jadi tanggal 8, jadi hari Seninnya itu bertepatan pada tanggal 8 di bulan Rabiul Awal. Itu mabda'un nubuwah, awal dari kenabian. Setelah kejadian itu, summa kemudian hasorohu, mengepung, mengelilingi atau memboikot. Memboikot bisa, mengepung bisa. Kita artikan di sini memboikot aja ya, memboikot, mengepung bisa. Summa kemudian memboikot, memblokir, memboikot. Hu akan kanjeng Nabi. Memboikot. Hu akan kanjeng Nabi. Telah memboikot. Hu akan kanjeng Nabi. Siapa ahlu Makkah, penduduk kota Mekah. Siapa ahlu Makkah, penduduk kota Mekah. Siapa ahlu Makkah, penduduk kota Mekah. Fi syi'bi, pada syi'ab. Jadi syi'ab ini artinya ini jalan di bukit ya, jalan di antara dua bukit. Syi'ab ini biasa disebut tempat di mana di jalan, tempat jalan ya. Maksudnya tuh jalan, ada jalan di antara dua bukit. Nah, di bukit itu tuh ada tempat, itu namanya syi'ab. Dan di sini adalah syi'abnya Abu Thalib. Syi'abnya Abi Thalib. Jadi tempat ini tempatnya syi'abnya Abu Thalib, tempat syi'abnya beliau. Jadi syi'ab itu kaki bukit. Jadi syi'abnya Abi Thalib itu waktu itu berada di kaki bukit Abu Kubash. Kaki bukit daerah Abu Kubash. Orang-orang Abu Kubash. Kaki bukit Abu Kubash ini itu terletak di bagian Mekah Timur. Bagian Mekah Timur dekat Bukit Sofa. Nah, disitulah letak dari syi'abnya Abu Thalib. Dan ketika itu Rasulullah ada di situ. Seperti itu. Nah, diceritakan bahwasanya syi'abnya Abu Thalib ini, tempatnya beliau ini sempit. Jadi lapangannya ini, tempatnya ini sempit. Terus juga batu-batunya ini terjal, tinggi. Jadi agak susah dinaikin. Gambarnya begitu. Fa'aqoma, maka beliau bangun, beliau berdiri. Fa'aqoma, maka beliau berdiri. Fa'aqoma, maka berdiri siapa beliau. Fa'aqoma, maka bangun siapa beliau. Fa'aqoma, maka berdiri siapa beliau. Fa'aqoma, maka bangun siapa beliau. Mahsuron, halnya dalam keadaan dikerumuni. Mahsuron, halnya dalam keadaan dikerumuni. Mahsuron, halnya dalam keadaan dikerumuni. Dunas salasi, di bawah 3 sinina, tahun. Dunas salasi, di bawah 3 sinina, tahun. Huwa
Adapun 3 tahun itu wa ahlu baitihi, dan juga ahlu baitnya Kanjeng Nabi. Mahsuron halnya dikerumuni, duna salasi di bawah 3. Apanya yang di bawah 3? Sinina tahunnya. Sinina tahunnya. Sinina tahunnya huwa, dia. Ini huwa ini kemana nih? Bentar lo, bentar. Baik, tadi ada makna yang kurang cocok ya. Tadi nggak ada yang salah, maknanya nggak ada yang salah, cuman kurang cocok aja. Jadi diulang ya. Summa kemudian hasorohu, hasoro memboyuk, hasoro memblokir atau memboikot, hu akan kanjeng Nabi, siapa ahlu Makkah, penduduk kota Makkah, fi syi'bi dalam fi syi'bi pada syi'abnya Abu Thalib. Syi'ab itu adalah jalan di antara 2 bukit, di mana ketika itu beliau SAW tinggal di syi'abnya Abu Thalib. Ya. Lanjut, fa'aqama maka berdiri, bangun, fa'aqama maka bangun atau berdiri siapa kanjeng Nabi. Mahsuron halnya dikerumuni, mahsuron halnya dikerumuni, duna salasi kurang dari 3, apanya sinina tahunnya, huwa kanjeng Nabi, wa ahlu baitihi, dan ahlu baitnya kanjeng Nabi, Jadi orang-orang Mekah itu mendatangi syi'abnya Abi Thalib ya, mendatangi tempatnya Abu Thalib. Orang ahlu penduduk Mekah itu mengepung kanjeng Nabi beserta ahlu baitnya, beserta keluarganya, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Muhammad bin Abdul Muthalib bin Hashim, Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Ini Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim ini diboykot, tidak dikasih makan, tidak boleh nikah dengan Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim selama kurang lebih 3 tahun. Wa kharaja, dan keluar siapa kanjeng Nabi, minal hisari dari pemboikotan, walahu, dan itu tetap bagi kanjeng Nabi, tis'un 9, wa arbu'una 40, apanya sanatan tahunnya 49 tahun. Wow, 49 tahun. Jadi 49 tahun ini umur kanjeng Nabi ketika selesai pemboikotan. Jadi pemboikotan sekurang-kurangnya 3 tahun terjadi, dan setelah itu Nabi keluar dari pemboikotan, umur beliau 48 tahun. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu ya kan, setelah umur Nabi 48 tahun, bisa maniyati asyhurin 8 bulan, wa wahidin 1 wa isyrina, dan 20, 8 bulan lebih 21 hari. Yauman apanya harinya, wa ba'da dzalika, dan setelah
kejadian Hisor, kejadian pemboikotan, yang mana umur beliau ketika itu 49 tahun. Bisa maniyati asyurin 8 bulan, wa wahidin dan 1 wa isyrina dan 20 apanya yauman harinya. Jadi 8 bulan lebih 21 hari. Mata telah wafat siapa ummuhu, pamannya Kanjeng Nabi. Mata telah wafat siapa ammuhu, pamannya Kanjeng Nabi. Siapa ammuhu, pamannya Kanjeng Nabi? Abu Thalibin, nyatanya Abu Thalib. Abu Thalibin, nyatanya Abu Thalib. Wa matat, dan telah wafat juga. Wa matat, dan telah wafat siapa Khadijah, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Wa matat, dan telah wafat siapa Khadijah, Sayyidatuna Khadijah. Ba'da Abi Thalibin, setelah Sayyidina Abu Thalib. Ba'da Thalibin, setelah Sayyid Abu Thalib. Bisalah sati ayamin, 3 hari. Jadi Abu Thalib wafat, 3 hari setelah itu Sayyidatuna Khadijah, istri tercinta beliau, wafat. Makanya tahun ini, tahun setelah pemboikotan ini disebut Amul Huzn, tahun duka cita. Walamma, dan ketika balago, sampai siapa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walamma, dan ketika balago, sampai siapa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khomsina, 50. Apanya sanatan, hari tahunnya. Apanya sanatan, tahunnya. Wa salasata asyhurin, dan 3 bulan. Jadi setelah Amul Huzn, dan ketika itu umur beliau sudah mencapai 50 tahun lebih 3 bulan. Qadima, mendatangi. Qadima, datang, alaihi, atas Kanjeng Nabi. Qadima, datang. Qadima, datang. Qadima, datang, alaihi, atas Kanjeng Nabi. Qadima, telah datang, alaihi, atas Kanjeng Nabi. Siapa? Jinnu nasibina, jin dari daerah Nasibin. Qadima, datang, telah datang, alaihi, atas Kanjeng Nabi. Siapa? Jinnu nasibina, jin dari daerah Nasibin. Nasibin ini tempat tinggal para jin. Nasibin ini terkenal dengan tempat tinggal para jin. Letaknya desa Nasibin ini itu antara Irak dan Suriah, ya. Jadi Nasibin ini terkenal dengan sebutan tempatnya para jin ini terletak di antara Irak dan Suriah. Fa'aslamu, maka masuk Islam siapa? Jin. Jadi ini menceritakan tentang jin yang mendatangi Kanjeng Nabi. Jin itu datang dari Nasibin, dan jin itu masuk Islam di hadapan Kanjeng Nabi ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam umur 50 tahun. Walamma, dan ketika balago, sampai Shallallahu Alaihi Wasallam. Balago, sampai siapa Kanjeng Nabi. Walamma, dan ketika balago, sampai siapa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ihda, 1. Wa khamsina, 50. Apanya sanatan, tahunnya 51 tahun. Wa tis'ata asyhurin, dan 9 bulan. Jadi 51 tahun lebih 9 bulan. Usriya, diperjalankan. Usriya, diperjalankan. Asro yusri itu berjalan di malam hari. Asro yusri, kalau majhul berarti usriya, diperjalankan pada malam hari. Makna panjangnya begitu. Usriya, diperjalankan. Usriya, diperjalankan. Bihi, dengan Kanjeng Nabi.
bihi dengan kanjeng Nabi, min baini zamzama di antara sumur Zamzam, min baini zamzama di antara sumur Zamzam, wal maqami dan maqam Ibrahim, wal maqami dan maqam Ibrahim, ila baitil maqdisi diperjalankannya kemana, ila baitil maqdisi ke Baitul Maqdis, ila Baitul Maqdisi ke Baitul Maqdis di Palestina. Jadi dari Makkah tempatnya yaitu antara sumur Zamzam dan makam Ibrahim, beliau diperjalankan dari situ ke Palestina di Baitul Maqdis. Suma kemudian utia didatangi siapa kanjeng Nabi, bil buroki dengan burok, bil buroki dengan burok. Farokiba maka menunggangi siapa kanjeng Nabi hu akan buruk. Farokiba maka menunggangi siapa kanjeng Nabi hu akan buruk. Wa urija dan dinaikkan, wa urija dan dinaikkan siapa kanjeng Nabi, wa urija dan dinaikkan siapa kanjeng Nabi, wa urija dan dinaikkan siapa kanjeng Nabi. Kan tadi kan usriya ya, Isra diperjalankan, sekarang urija mi'raj, jadi diperjalankan terus ditaikin ke atas, urija Isra Mi'raj ini. Wa urija dan dibawa naik, wa urija dan dibawa naik, wa urija dan dibawa naik siapa kanjeng Nabi, wa urija dan dibawa naik siapa kanjeng Nabi, bihi dengan buruk, ila samai ke langit, ila samai ke langit, ila samai ke langit. Wa furidotis sholatu, wa furidot dan diwajibkannya apa as-sholatu sholat. Walama dan ketika balago sampai siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salasan tiga wa khamsina 50 apanya sanatan tahunnya, hajaro hijrah siapa beliau, hajaro hijrah siapa beliau, min Makkah dari Makkah, ilal Madinati ke Madinah, fil yaumil isnani pada hari Senin, fi yaumil isnani pada hari Senin, lisamanin 8 kholauna min Rabiil awali, kholauna lebih min Rabiil awali dari bulan Rabiul Awal, kholauna lebih min Rabiil awali dari bulan Rabiul Awal. Wadakhala dan masuk siapa kanjeng Nabi, wadakhala dan masuk siapa kanjeng Nabi, al-Madinah akan kota Madinah, al-Madinah akan kota Madinah, yaumal isnaini pada hari Senin, yaumal isnaini pada hari Senin, fa'aqama maka bermukim siapa kanjeng Nabi, fa'aqama maka telah bermukim siapa kanjeng Nabi, fa'aqama maka bermukim siapa kanjeng Nabi, biha dengan Madinah, biha di Madinah, asyra sinina 10 tahun sawaan halnya sama, asyra sinina 10 tahun sawaan halnya tanpa terkecuali. Sawa itu artinya itu bisa sama, itu mah siwa, itu mah pakai ini sawaan halnya sama. Fa'aqama maka telah mukim siapa kanjeng Nabi, biha di Madinah, asyra sinina 10 tahun sawaan halnya sama. Watuwufiya dan diwafatkan
siapa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah hijrah dari Makkah ke Madinah dan berdiam diri di Madinah selama kurang lebih 10 tahun, kemudian juga beliau wafat di sana. Wa fi ba'di hadhihi tawarikhi, dan itu tetap di sebagian catatan sejarah. Wa fi ba'di hadhihi tawarikhi, dan itu tetap di sebagian catatan sejarah. Khilafun, adapun perbedaan, khilafun, adapun perbedaan, baina ahli naqli, baina ahli naqli, di antara para penyalin, baina ahli naqli, di antara para penyalin. Zakarna telah menyebutkan siapa kita, minhu dari ini, minhu dari ini sejarah, minhu dari hadhihi tawarikh, minhu dari ini sejarah ma apa-apa hasorna telah menyebut satu persatu siapa kami, 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 hu akan ma, hasorna telah menyebut satu persatu siapa kami, hu akan ma, minha dari hadhihi tawarikh, minha dari hadhihi tawarikh, fi kitabina, di kitab kita, al-musamma yang dinamakan Uyunil Asari, yaitu Uyunul Asar. Tadi ada makna yang kurang sesuai ya. Jadi tadi zakarnahu telah menyebutkan siapa kami, minhu daripada ahlun nakal, minhu dari ahlun nakal, ma apa-apa, hasorna yang telah menyebut satu persatu siapa kami, hu akan ma, minha dari hadhihi tawarikh, minha dari sejarah-sejarah ini, fi kitabina di kitab kita, al-musamma yang dinamakan bi Uyunil Asari, dengan nama Uyunul Asar. Jadi kan ini kan ringkasan ya, Nurul Uyun ini ringkasan dari kitab Uyunul Asar, masih karangan beliau, masih karangan Syekh Ibnu Sayyidin Nas. Baiklah, penjelasannya. Bi'satuhu sallallahu alaihi wasallam ini awal mula diutusnya Kanjeng Nabi, walama balagha sallallahu alaihi wasallam arba'ina sanatan wa yauman, ketika umur beliau 40 tahun lebih 1 hari, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk membawa kabar gembira dan peringatan. Ketika Kanjeng Nabi di Gua Hiro, Jibril mendatanginya dengan membawa wahyu, dan Jibril katakan, bacalah. Kata Kanjeng Nabi, ma'ana biqori, saya tidak bisa baca. Jibril bilang lagi, bacalah, saya nggak bisa baca. Sampai ketiga kalinya, Iqra. Sampai ketiga kalinya sampai ketiga kalinya Jibril pun memberikan wahyu itu, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhiril ayat. Nah gitu. Sebenarnya ada catatan penting ya mengenai ini. Sebagaimana aneh dapat dari Buya Syakur gitu ya, bahwasannya dari
dari riwayat ini atau dari hadis, ada hadis juga yang menjelaskan tentang beliau ini. Beliau ini sebenarnya tidak ummi. Beliau ini ummi itu, kalau ummi diartikan buta huruf itu untuk Kanjeng Nabi tidak cocok. Karena itu bertentangan dengan kemaksuman beliau. Bahwasanya Kanjeng Nabi ini maksum sebelum dan sesudahnya, dosanya pun diampuni dan sempurna gitu, sempurna. Masa iya Nabi buta huruf, ya kan? Buya Syakur memiliki beberapa bukti yang mana di antara bukti-bukti itu akan Anda sebutin ya. Pertama, kenapa ummi untuk Kanjeng Nabi ini bukan buta huruf? Karena kalau ummi ini identik dengan cacat. Masa iya Nabi punya cacat, ya kan? Beliau yang sempurna, bahkan paling sempurna. Kita semua manusia nggak ada yang sempurna. Hanya Kanjeng Nabi lah manusia yang sempurna. Masa ia memiliki kecacatan, yaitu ummi yang diartikan buta huruf. Juga buta huruf juga identik kepada bodoh. Masa iya Nabi bodoh? Ya ampun. Lalu katanya Buya Syakur, apa aja dalil-dalilnya? Bukti ya. Pertama, apa yang dibaca katanya. Ketika Jibril bilang Iqra, apa yang dibaca? Apakah berupa kertas? Apakah berupa buku? Atau apa? Sedangkan kertas itu baru ada tahun 800-an. Kertas itu baru ada tahun 800-an, abad keempat. Oh. Kemudian ini kan kalimat disuruh bacanya ini kan berkali-kali ya. Iqra sampai ketiga kali kan. Kenapa disuruh baca gitu? Kenapa disuruh baca? Kita berpikir semua logika aja, pakai logika aja. Kenapa disuruh baca? Yang pertama kali kan disuruh baca nggak bisa, ya udah gitu. Kenapa disuruh baca lagi? Ya kan? Allah kan tahu gitu ya kan. Dengan firman-Nya, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang mana sesuatu itu tidak akan mampu dilakukan olehnya. Bertentangan nggak sih? Ya kan? Udah tahu kalau emang bener Nabi nggak bisa baca, udah tahu nggak bisa baca, kenapa disuruh lagi? Kesannya itu kayak maksain gitu. Firman Allah bertentangan dengan firman Allah yang mana la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan suatu apapun kecuali ia bisa melakukannya. Udah tahu nggak bisa, kenapa disuruh lagi kayak kan? Itu janggal banget. Kemudian disuruh baca tapi nggak bisa. Kan Nabi bilang ma'ana biqori. Berarti ya kayak tadi itu, beliau seakan-akan memiliki kekurangan. Terus juga ketika disuruh baca beliau nggak bisa lagi, kan kayak seakan-akan melanggar perintah Allah. Masuk nggak? Udah yang lain. Contohnya ketika wahyu turun ya. Ketika wahyu turun setelah kejadian Jibril itu kan ada wahyu-wahyu yang turun. Nah, yang menerima wahyu-wahyu itu kan banyak ya. Ada Sayyidina Ali, banyaklah. Tapi yang sering itu kan Zaid bin Sabit. Nah, ketika wahyu itu turun, pastilah wahyu itu dicatat oleh Zaid bin Sabit dan yang lainnya, dan pastilah mereka ini kan mengkonfirmasi kepada Nabi, Rasulullah ini bener nggak begini, ya kan? Wahyunya kan dicatat. Nah, otomatis kan beliau baca. Dari mana coba? Dari mana beliau nggak bisa baca? Kemudian juga yang sangat besar itu yang perlu dipertimbangkan adalah hadis mengenai cerita ini, ya kan? Cerita tentang malaikat Jibril memerintahkan suruh baca berkali-kali ini. Ini hadisnya dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Karena hadisnya ini diceritakan sama orang lain.
diceritakan orang lain, emang orang itu melihat gitu kejadian itu, bukannya yang melihat kejadian itu hanya kanjeng Nabi. Kan enaknya kan kanjeng Nabi sendiri yang cerita gitu kalau di hadis gitu ya, bahwasanya begini 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 begini. Apa kanjeng Nabi cerita ke siapa gitu, kan jadi nggak kuat. Ini bantahan Buya, sedikit argumen yang bisa aneh sampaikan. Kalau pengen lihat lebih pahamnya ya bukalah YouTube gitu, Buya Syakur Yasin. Itu masalah tentang kanjeng Nabi itu sebenarnya tidak buta huruf. Itu sama halnya dengan mengejek kanjeng Nabi, lebih-lebih malah. Masa iya Nabi buta huruf, Nabi memiliki kekurangan, ya kan? Wallahu a'lam. Wa kana mabda'un nubuwati fi ma dzukira yaumal isnani samina syahri Rabiul Awwali. Jadi awal kenabian ini dimulai pada hari Senin bertepatan pada tanggal 8 di bulan Rabiul Awal. Summa hasarahu ahlu Makkah fi Syi'ab fa aqama mahsuran duna salasi sinina huwa wa ahlu baitih. Jadi terjadi pemboikotan, jadi penduduk Mekah mendatangi Syi'abnya Abu Thalib, di mana Syi'ab itu tadi aneh katain Syi'ab ini semacam tempat yang terletak di antara dua bukit. Nah, tempatnya Syi'abnya ini di Syi'abnya Abu Thalib. Syi'abnya Abu Thalib ini gambarannya itu sempit ya. Sempit, terus juga batu-batunya itu terjal, terus tinggi, susah untuk dinaikin, tuh susah gitu. Orang-orang Mekah memboikot beliau selama kurang lebih 3 tahun. Jadi yang diboikot bukan beliau aja, tapi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib juga sama. Diboikot, nggak bisa dikasih makanan, nggak boleh nikah sama mereka selama 3 tahun. Tapi ada kejadian banyaklah kisah tentang mengenai ini. Yang ngasih makanan secara diam-diam juga banyak. Bahkan orang non muslim pun namanya Abal Bakhtar. Abal Bakhtar ini setiap hari, kata Habib Abu Bakar itu, setiap hari ngasih makanan buat Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim, ngasih makanan. Karena kan mereka kan diboikot, nggak boleh makan ini, diboikot sama orang-orang Quraisy gitu. Makanya Abal Bakhtar ini dikisahkan kalau nggak salah gitu ya, beliau ini non muslim dan beliau mendapatkan doa Rasulullah karena kebaikannya telah menyelamatkan Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Wa kharaja minal hisari walahu tis'un wa arba'una sanah. Jadi kanjeng Nabi ini setelah pemboikotan selesai, umur beliau ini 49 tahun. Wa ba'da dzalika bi samaniyati asyhurin wa wahidin wa isyrina yauman. Dan setelah beliau berumur 8 bulan 21 hari wafat ya, mata ammuhu Abu Thalibin wa matat Khadijatu ba'da Abi Thalibin bi salasati ayyam. Ketika beliau berumur 48, kemudian lebih 8 bulan 21 hari Sayyidina Abu Thalib pamannya itu wafat, dan setelah 3 hari disusul dengan Khadijah. Makanya tahun ini disebut sebagai Amul Huzn, tahun duka cita. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 50 sanatan wa salasata ashhur. Dan ketika beliau berumur 50 tahun lebih 3 bulan, qadima alaihi jinnu nasibin fa aslamu. Jin dari daerah Nasibin ya datang menemui beliau dan masuk Islam, meminta untuk masuk Islam. Jadi di daerah Nasibin ini letaknya antara Irak dan Suriah. Jin itu datang dari daerah Nasibin mendatangi kanjeng Nabi dan ingin masuk Islam ketika beliau umur 50 tahun lebih 3 bulan. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 51 sanatan wa 9 ashhur. Dan ketika Nabi berumur 51 tahun lebih 9 bulan, nah,
usriya bihi min baini zamzam al maqami ila baitil maqdis. Usriya bihi min baini zamzama wal maqami ila baitil maqdis. Beliau Isra, diperjalankan oleh Allah dari antara sumur Zamzam sama Maqam Ibrahim, diperjalankan dari situ, dari Mekah diperjalankan ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis di Palestina. Itu terjadi ketika umur beliau 51 tahun lebih 9 bulan ya. Isra Mi'raj itu terjadi. Summa utiya bil buraqi faraqibahu wa urija bihi ila sama'i fafurinatis shalah. Kemudian beliau menaik buraq, beliau menunggangi buraq itu, dan dibawalah beliau oleh buraq itu bersama malaikat Jibril ke langit. Jadi buraq ini terkenal dengan kendaraannya para nabi, buraq ini. Kalau di riwayat-riwayat itu buraq ini memiliki sayap warnanya putih begitu. Kecepatannya pun kecepatan cahaya. Beliau menunggangi buraq naik ke langit. Langit pertama ketemu Nabi Adam, terus langit kedua ketemu Nabi Isa bin Maryam bin Zakaria, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf bin Yakub, langit keempat ketemu Nabi Allah Idris, langit kelima bertemu Nabi Allah Harun bin Imran, langit keenam bertemu Nabi Musa bin Imran, terus naik dan langit terakhir naik ketujuh bertemu dengan Khalilur Rahman Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam wa furiratis shalah. Dan kejadian itu, Isra Mi'raj ini menghasilkan kewajiban untuk sholat. Walama balagha sallallahu alaihi wasallam salasan wa khamsina sanah hajar min Makkah ila al-Madinati fi yaumil isnaini li samanin khalawna min Rabiul Awal. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam umur 53 tahun, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, hijrahnya ini bertepatan pada hari Senin. Hari Senin lebih 8 hari. Hari Senin yang bertepatan pada tanggal 8. Khalawna min Rabiul Awali, lebih dari Rabiul Awal. Fi yaumil isnaini, di hari Senin, lisamanin tanggal 8, khalawna min Rabiul Awali, lebih dari bulan Rabiul Awal. Ya berarti lebih dari tanggal 1 Rabiul Awal, yaitu bertepatan pada tanggal 8 gitu, dengan 8 hari Senin. Wa dakhalal Madinata yaumal isnaini fa aqama biha asyra sinina sawa wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika umur beliau, ketika umur beliau itu 53 tahun, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, yang ketika hijrah itu hari Senin tanggal 8 bulan Rabiul Awal, dan juga itu beliau masuk Madinahnya itu hari Senin juga. Jadi beliau pergi OTW dari Mekah hari Senin sampai Madinah juga hari Senin. Kemudian beliau menetap di Madinah kurang lebih 10 tahun. 10 tahun pas gitu. Dan beliau wafat di sana. Allahumma sholli alaihi. Wa fi ba'di hadhihi tawarikh khilaf baina ahli naql, dzakarna minhu ma asarnahu minha fi kitabinal musamma bi uyunil athar. Sejarah-sejarah ini banyak sekali perselisihan, kata Ibnu Sayyidin, banyak sekali perbedaan. Ya, apalagi banyak sekali perbedaan karena orang itu ahli nakal, orang itu nyalinya itu beda-beda gitu. Banyak persalinan yang berbeda, akhirnya banyak sejarah-sejarah yang berbeda-beda pula. Lalu kata beliau, dzakarna minhum ma hasarnahum minha fi kitabinal musamma bi uyunil asar. Kata beliau, kami telah menyebutkan perbedaan-perbedaan itu satu persatu di kitab kami yang panjang, yaitu Uyunul Asar. Wallahu a'lam. Ya, mungkin sekian.
Kalau misalkan ada pertanyaan silakan pertanyakan. Apa sih namanya? Kalau ada kesalahan, Anda minta maaf. Kalau ada kesalahan, nanti bisa konfirmasi langsung aja ke Anda apa sebelah mana gitu. Karena Anda juga ini kalau ngertiin ini nih, maknain ini masih nanya-nanya juga, agak sedikit bingung. Walaupun belum tinggi, ini masih sederhana ini, cuman kadang ada kalimat-kalimat yang belum biasa gitu, jadi ya susah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.